Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam Quranul Karim, Allah mengajarkan kepada kita, kepada kaum mukminin, untuk selalu mengucapkan dalam salat kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Wa iyyaka nasta'in. Ketika Allah mengajarkan ini kepada mukminin, kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan, ini mengajarkan kepada kita bahwasanya seorang hamba tidak akan bisa meraih kebaikannya, tidak akan bisa mentaati Allah dengan baik dan sempurna. Bahkan seorang hamba tidak akan mendapat kemaslahatannya kecuali dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini mendidik seorang mukmin untuk tidak berbangga diri. Tidak berbangga diri dengan segala apa yang dia miliki. Tidak bangga diri dengan apa yang menjadi kemampuannya, karena dia sangat membutuhkan pertolongan Allah dalam segala tindak tanduknya. Dia sangat membutuhkan taufik dan pertolongan Allah dalam segala urusannya. Oleh karena itu, sangat tercela di dalam syariat Islam seorang hamba yang bangga diri, membanggakan apa yang ada pada dirinya, membanggakan kemampuan dirinya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan, karena sesungguhnya dengan jalanmu yang sombong itu pun engkau tidak akan mampu menembus bumi, atau dengan kesombonganmu itu pula engkau tidak akan mampu mencapai tingginya gunung. Maka apa perlunya dan apa artinya kesombonganmu, wahai Bani Adam, manusia yang kecil dan kerdil? Sangat tidak pantas dengan kesombongannya. Al-ujub, bangga diri. Terkadang ketika orang kurang iman dan rasa takutnya kepada Allah, kurang isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah, membuat dirinya bangga. Bangga terkadang dengan nasab keturunannya, bangga dia keturunan ini dan itu, bangga dia termasuk golongan darah biru, bangga dia keturunan fulan dan allan, bangga karena dia dari keluarga ini dan keluarga itu. Merasa sombong dan merasa lebih dari orang lain karena yang dia miliki, nasabnya atau keturunan keluarganya. Atau terkadang pula dia bangga merasa lebih dari orang lain karena keilmuannya. Entah titel apa yang dia miliki, entah jabatan apa yang dia punya, dia banggakan itu di atas orang lain. Atau amal perbuatannya, dia telah lakukan ini, dia telah lakukan itu, dia yang berbuat ini, dia yang berbuat itu, dan itu dia banggakan. Merasa besar dan melebihi orang lain karena hal tersebut. Ujub, bangga diri pula dengan seorang hamba, menisbatkan, menyandarkan segala kebaikan
segala kenikmatan, baik itu kenikmatan duniawiyah, harta benda, rizki, kekayaan, apapun bentuknya, ataupun itu kenikmatan ukhrawiyah, ilmu, rasa takut kepada Allah, takwa, dan lain sebagainya. Semua itu dia sandarkan pada dirinya sendiri. Hal ini Allah cela di dalam Quran. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Sifat orang-orang yang dicela oleh Allah, di mana mereka selalu berkata, jika mendapat kebaikan dia katakan itu aku peroleh karena memang di atas ilmu dariku. Maknanya yang pertama, dia katakan aku dapati semua ini karena keilmuanku, karena aku belajar, karena aku mampu, karena aku pintar, karena aku cerdas, karena aku ini dan karena aku itu, bangga diri. Atau makna yang kedua, ala ilmin indi, aku dapati semua ini karena Allah memang tahu aku pantas mendapat ini, tidak seperti orang lain. Aku yang berhak, aku yang pantas untuk mendapat semua ini, dan itu membawa orang pada kesombongan. Wal'iyadu billah. Al-ujub, bangga diri, merusak keimanan, menjatuhkan kehormatan seorang hamba. Bangga dengan apa yang dia peroleh, bangga dengan apa yang dia miliki, melupakan, lalai dari yang memberikan semua itu kepadanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam perkara ujub ini, seorang hamba merasa bangga karena melihat kesempurnaan ada pada dirinya. Dia menganggap kebesaran ada pada dirinya, bahkan bisa jadi itu sebatas waham, melebihi kapasitas sesungguhnya yang ada pada dirinya. Dia merasa orang terhormat, orang besar. Dia merasa orang hebat, bangga dengan apa yang dia punya. Sementara di sisi Allah dan Allah Maha Tahu, dia seorang hamba yang hina. Tidak ada kehormatannya di sisi Allah. Dia rendah di sisi Allah. Dan bukan hanya itu, di mata orang lain pun sebenarnya dia hina-hina. Di mata orang lain pun, tetangganya kanan kiri, teman-teman sejawatnya, pada tahu ini orang dibenci. Mereka tidak senang, hanya saja mungkin karena satu dan lain hal, karena kedudukannya, karena ini dan itunya. Orang butuh, orang ini masih ada sedikit bentuk kehormatan yang mereka berikan untuknya. Tapi pada hakikatnya orang benci dengan perilakunya, orang tidak senang dengan tutur katanya, orang muak melihat tindak tanduknya. Tapi orang yang bangga tidak mengingat semua itu, maka ini penyakit jiwa, penyakit diri yang patut setiap mukmin, setiap diri kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala darinya. Bangga diri, penyakit yang menghancurkan Bani Adam. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, ujub, bangga diri, ketika seorang hamba merasa benar sendiri, ketika dia tahu pendapatnya salah dan ditolak oleh yang lain, tapi tetap dia bersikeras bahwa itu yang terbaik, tidak mau mengalah, tidak mau mengakui dirinya keliru dan salah, tidak melihat kebenaran pada apa yang disampaikan oleh orang lain. Sifat yang tercela. Di dalam hadis riwayat Bazzar dan yang lainnya, dari hadis Anas, Rasulullah SAW menyebutkan, Salatun muhlikat wa salatun munjiyat.
Ada 3 perkara yang menghancurkan, rusak Bani Adam. Ada 3 perkara pula yang menyelamatkan mereka. Adapun yang merusak dan menghancurkan mereka, Rasulullah sebutkan syuhun muta', pelit dan pikir yang ditaati oleh dirinya, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti, dituruti, wa i'jabul mar'i bi nafsi, dan yang ketiga orang bangga dengan dirinya sendiri dengan berbagai macam bentuk kebanggaan diri yang telah kita sebutkan. Semua itu tercela dan muhlika. Rasulullah sebutkan termasuk pembinasa dan penghancur manusia. Wa thalathun munjiyat, adapun 3 yang menyelamatkan mereka, khasyatullah fis sirri wal alaniyah, rasa takut kepada Allah, selalu Allah awasi baik saat dia sendiri ataupun bersama orang lain, wal qasdu fil faqri wal ghina, dan orang sederhana, tidak melampaui batas, tidak ekstrim, tidak berlebihan dalam sikap dan segalanya, baik saat dia miskin, kekurangan, ataupun saat dia kecukupan dan berlebih, tidak membuat dia lupa dan melewati batas. Wal adl fil ghadabi war ridha, dan yang ketiga yang menyelamatkan adalah selalu adil saat dia ridha, kondusif, ataupun saat dia marah, emosi, tutur katanya, perbuatannya tidak melampaui batas. Seringnya orang kalau dalam keadaan ridha, sedang dingin, sedang kondusif, mungkin dia bisa adil dalam bicara, dalam keputusannya. Tapi saat dia emosi, saat dia terbakar api amarah, seringnya lupa diri, sehingga nggak adil, nggak benar apa yang dia katakan. Entah itu mengumpat, entah itu dusta, entah itu kezaliman. Orang saat emosi meledak-ledak, keluar dari jalur yang seharusnya. Termasuk yang menyelamatkan adalah Anda adil, selalu menjaga adil, tidak zalim, tidak berlebih saat dingin, saat ridho, maupun saat emosi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan kepada kita segala yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat kita, menyelamatkan kita dari segala yang merusak dan menghancurkan dunia serta akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ridha, Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma irfa' 'anna al-waba, Allahumma irfa' 'anna al-waba, Allahumma irfa' 'anna al-waba, innaka qaribun tujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.